Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Bunda harap anak soleh semuanya sehat dan kita selalu berada dalam lindungan Allah. Baiklah anak soleh, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh, kita akan lanjutkan lagi pelajaran matematika kita, yaitu masih tentang sudut, sub materinya tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, tujuannya adalah anak soleh bisa menentukan jumlah sudut pada bangun datar segitiga dan jumlah sudut pada bangun datar segi empat. Silakan anak soleh perhatikan penjelasan yang akan Bunda berikan ya. Silakan disimak dulu. Oke, baiklah anak soleh, Bunda akan lanjutkan lagi materi kita sebelumnya. Hari ini akan Bunda jelaskan tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Sebelum itu, Bunda akan jelaskan dulu bagaimana cara menentukan besar sudut pada jarum jam. Silahkan kalian perhatikan jarum jam yang terbentuk pada gambar di bawah ini. Nah, anak soleh, kedua jarum jam yang bergerak itu selalu menghasilkan sudut yang besarnya berubah-ubah. Dalam hal ini, dari jam 12 ke jam 12 lagi itu akan membentuk satu kali putaran. Nah, besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Jadi, untuk menghitung besar sudut tiap 1 jam, caranya 360 derajat kita bagi ke dalam 12 jam, maka hasilnya adalah 30 derajat. Jadi, anak soleh, kita bisa menghitung besar sudutnya. Ketika jarum pendek ke angka 1, jarum panjang ke angka 12 itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Silakan perhatikan ilustrasi gambar yang sudah Bunda berikan ya. Oke, ke jam 1 30. Nah, contoh soal. Nah, kita akan mengukur besar sudut yang terbentuk pada jam 2. Jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 2. Jadi, itu bisa membentuk suatu sudut lancip yang besarnya berapa akan kita tentukan. Dari jam 12 ke jam 1, besar sudutnya adalah 30 derajat. Dari jam 1 ke jam 2, besar sudutnya 30 derajat. Jadi, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam panjang dan jarum jam pendeknya adalah 30 ditambah 30 sama dengan 60 derajat. Yang kedua, kita akan menentukan jumlah sudut pada segitiga. Silakan Ananda semua perhatikan gambar yang akan Bunda berikan. Ingat, segitiga itu memiliki 3 sudut. Caranya, kita akan mengetahui jumlah sudut pada segitiga. Yang pertama, kita harus menggunting setiap sudut pada segitiga seperti pada gambar. Lalu, ambil dan pisahkan guntingan sudut tersebut. Dan gabungkan atau impitkan salah satu sisi ketiga potongan sudut tersebut tanpa celah. Pada ilustrasi ini, kita bisa melihat ya, gabungan ketiga sudut itu membentuk suatu sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi, jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Contoh soal, tentukan besar sudut B pada gambar berikut. Diketahui segitiga ABC. Sudut A besarnya adalah 70 derajat. Sudut C besarnya adalah 30 derajat.
berapakah besar sudut B? Ingat, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Dapat ditulis, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Langkah penyelesaiannya adalah, kita tulis kembali jumlah sudut dalam segitiga. Lalu, untuk menentukan sudut B, kita hanya mengurangkan 180 derajat tadi, kita kurang dengan hasil penjumlahan sudut yang diketahui. Dalam hal ini, sudut A dan sudut C yang diketahui. Maka, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat ditambah 30 derajat. 70 derajat ditambah 30 derajat adalah 100 derajat. Sehingga sudut B 180 derajat dikurang 100 derajat. Sudut B hasilnya adalah 80 derajat. Jadi sudut B adalah 80 derajat. Paham ya anak soleh? Yang ketiga, kita akan menentukan jumlah sudut pada segi 4. Pada segi 4 memiliki 4 sudut. Jadi yang pertama kita harus gunting setiap sudut pada segi 4 seperti pada gambar. Lalu ambil dan pisahkan guntingan keempat sudut tersebut dan gabungkan atau impitkan salah satu sisi dari keempat potongan sudut tersebut tanpa celah. Sehingga terlihat bahwa gabungan keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Baiklah Ananda semua, tadi sudah kita buktikan bahwa jumlah sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Sehingga kita akan mengetahui sifat-sifat sudut dalam bidang segi 4 istimewa. Ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Pada persegi dan persegi panjang, besar tiap sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Hingga ketika keempat sudut tadi dijumlahkan, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, hasilnya adalah 360 derajat. Untuk belah ketupat dan jajar genjang, sudut yang berhadapan besarnya adalah sama. Jadi, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Untuk layang-layang, sudut A itu sama dengan sudut C. Jadi, dari gambar tersebut terlihat bahwa gabungan keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Contoh soal. Diketahui segi 4 A, B, C, D. Jika sudut B adalah 62 derajat, tentukanlah besar sudut yang belum diketahui. Dalam hal ini, sudut A dan sudut D itu sudah kita ketahui ya, karena sudut A dan sudut D itu membentuk sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sehingga sudut A sama dengan 90 derajat, sudut B 62 derajat, sudut D sama dengan 90 derajat. Lalu, berapakah sudut C? Dapat kita tulis, ingat jumlah sudut segi 4 adalah 360 derajat. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian yang akan Bunda jelaskan. Untuk menentukan sudut C, caranya mudah sekali. Sudut C, kita hanya mengurangkan 360 derajat tadi dikurang dengan jumlah sudut yang sudah diketahui. Yang sudut diketahui tadi adalah sudut A, sudut B, dan sudut D. Jadi, sudut C sama dengan 360 derajat dikurang sudut A 90 tambah sudut B 62 derajat tambah sudut D 90 derajat.
Sehingga sudut C sama dengan 360 derajat dikurang hasil penjumlahannya tadi 242 derajat. Jadi sudut C sama dengan 118 derajat. Paham ya anak soleh? Bunda harap semuanya bisa memahami. Yang terakhir, pengukuran sudut pada bangun datar lainnya. Pada bangun datar lainnya ini, maksudnya bangun datar selain segi 4, segi 3, atau lingkaran. Misalnya segi 5, segi 6, dan yang lain-lain. Nah, untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan cara mengukur besar sudutnya satu persatu menggunakan busur derajat. Tugas ini dikerjakan di buku tulis. Baiklah anak soleh, itulah tadi materi yang sudah anak soleh pelajari hari ini. Bunda harap anak soleh semuanya mengerti. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan